Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading besok pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 20 Desember 2022. Trading perkiraan dari kami selama 3 hari Jumat, Senin, dan Selasa minggu depan. Pilihan dari Saham TV Indonesia di video ini ada 3 macam saham. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya, adalah saham dengan kode emiten AHAB PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Untuk AHAB ditutup pada hari ini tadi dengan harga 86 plus 6 basis point plus 7,50%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih bagus, RSI pertahanan masih kuat, untuk MACD diperkirakan pertahanan juga masih sangat bagus. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh secara candlestick kecenderungan saham AHAB ini masih turun. Diperkirakan untuk AHAB ini jangan disimpan untuk lama-lama. Kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar teman-teman, secara candlestick pertahanan bagus, candlenya sudah di atasnya SMA 5 dan EMA 5. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan sudah bagus karena candlenya sudah di atasnya middle band. SMA 35, EMA 35 pertahanan mulai bagus, SMA 15, EMA 15 bagus, kekurangan di SMA 90 dan EMA 90-nya untuk saham dengan kode emiten AHAP ini. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar, untuk AHAB teman-teman kalian bisa menawar saja untuk AHAB, yaitu menawar di 85 sampai dengan harga 80. Di ring harga jarak 80 sampai dengan 85 itu adalah area membeli bertahap dan menawar untuk AHAB perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi kalian bisa koleksi di harga tersebut di ring harga antara 80 sampai dengan harga 85. Kalau teman-teman sampai saham AHAB ini harganya turun di harga bawahnya harga 80, tentu kalian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya untuk AHAB kalau sampai harganya di bawahnya 80. Untuk kode atau ring jualan AHAB kami perkirakan dari Saham TV Indonesia, dari basis-basis data dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham AHAB, kami perkirakan ring harga jualan AHAB berdasarkan candlesticknya sendiri yaitu berada di 95 sampai dengan 98. Perkiraan dari kami untuk kode jualan AHAB buat tujuan trading harian di ring harga jarak 95 sampai dengan harga 98 itu adalah kode target jualan AHAB perkiraan dari kami. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang kedua pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 20 Desember 2022. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading harian yang kedua adalah saham dengan kode emiten BKDP PT Bukit Darmo Properti Tbk. Untuk BKDP pada hari ini tadi ditutup dengan harga 95, naiknya plus 9 basis point plus 10,47%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya masih meranjak di atasnya 50, diperkirakan ini mulai bagus. RSI-nya juga di atasnya 50, diperkirakan pertahanan masih kuat. Untuk MACD-nya diperkirakan juga masih layak dikoleksi untuk BKDP. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk BKDP kecenderungan arah turunnya sudah mulai terpatahkan kembali. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia ini pertahanan mulai bagus kembali untuk BKDP buat tujuan trading harian. Secara candlestick pertahanan bagus walaupun ada penjualan. SMA 5, EMA 5 masih bagus, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35 pertahanan juga bagus. SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga masih sangat kuat untuk BKDP. Kami perkirakan teman-teman untuk BKDP ini kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja. Ring harga untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk BKDP yaitu harga 82 sampai dengan 92 itu adalah area membeli bertahap dan menawar untuk BKDP. Kalian bisa koleksi untuk BKDP di harga 82 sampai dengan 92.
Kalau sampai BKDP ini harganya turun di bawahnya harga 82, tentu kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisirnya. Karena diperkirakan sangat berbahaya buat tujuan trading harian kalau sampai harga BKDP ini turun harganya di bawahnya 82. Perkiraan dari kami sangat berbahaya kalau sampai harganya di 82 ke bawah untuk saham BKDP. Untuk kode atau target jualan BKDP kami perkirakan dari saham TP Indonesia dari indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham BKDP dan data-data yang kita miliki tadi untuk menentukan pergerakan BKDP diperkirakan kode jualannya berada di ring harga jarak antara 112 sampai dengan 114. Di ring harga jarak 112 sampai dengan 114 itu adalah kode target jualan BKDP perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita bahas pilihan kita, rekomendasi saham pilihan kita yang ketiga buat tujuan trading hari Jumat besok tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 20 Desember 2022. Pilihan kita yang ketiga atau yang terakhir adalah YPAS PT Yana Prima Hasta Persada Tbk. Untuk YPAS ditutup dengan harga 660 plus 30 basis poin plus 4,76%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya layak dikoleksi, RSI masih layak dikoleksi, MACD diperkirakan juga masih layak dikoleksi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Saya tarik garis teman-teman untuk YPAS ini habis turun naik dan turun lagi, diperkirakan ini potensi naik lagi perkiraan dari kami. Kita perbesar secara candlestick layak dikoleksi SMA 5 EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15 EMA 15 bagus, SMA 35 EMA 35 juga bagus, SMA 90 EMA 90 pertahanan mulai bagus. Kekurangan berada di Bollinger Band dan middle band-nya. Kami perkirakan teman-teman untuk YPAS ini seandainya datar-datar saja harganya akan segini-segini saja. Kalian bisa koleksi, membeli bertahap dan menawar. Untuk saham YPAS ini kalian bisa koleksi di 590 sampai dengan 650. Di ring harga jarak 590 sampai dengan 650 itu adalah area koleksi bertahap untuk saham YPAS. Diperkirakan area koleksinya di harga tersebut 590 sampai dengan 650. Kalian bisa ikutan beli di ring harga tersebut. Kalau teman-teman saham YPAS ini sampai harganya turun di bawahnya 590, tentu kita bisa membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya kalau sampai harganya turun di bawahnya 590. Selama harga saham YPAS masih di atasnya 590, kalian bisa pertahankan. Kalau di bawahnya bisa membatasi kerugian karena area koleksi diperkirakan antara 590 sampai ring harga jarak antara 650. Itu area koleksinya. Untuk kode atau target jualan YPAS kami perkirakan dari saham TP Indonesia dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham YPAS. Kode target jualan YPAS yaitu berada di 800 sampai dengan 830. Jadi di ring harga jarak 800 sampai dengan 830 itu adalah kode target jualan YPAS yang paling aman perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Begitu saja teman-teman, dari kami saham TP Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham, ada 3 macam saham. Maaf teman-teman, di video ini hanya ada 3 macam saham. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TP Indonesia ini petunjuk atau clue-nya ini cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Apakah rekomendasi dari kami ini cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Apakah prospek saham yang diberikan dari saham TP Indonesia sesuai dengan prospek pilihan kalian sendiri apa tidak? Kalian cermati, teliti dan analisa dan perkirakan lagi. Kalau memang pilihannya sama, bisa ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan.
Dan selalu saya ingatkan, biasakan untuk membeli bertahap dan menawar karena tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu misteri, tidak ada yang tahu hari esok dengan pasti, sehingga kita bisa meminimalisirnya dengan cara-cara tersebut. Tetaplah stay hungry dan stay foolish. Stay hungry, kita merasa lapar dengan ilmu saham, karena yang kita bahas di sini adalah tentang saham. Kita harus merasa lapar dengan ilmu. Kalau kita merasa lapar, kita akan semangat untuk berusaha. Dan stay foolish, kita harus merasa bodoh. Kalau orang yang merasa bodoh, maka mereka itu akan semangat untuk belajar. Tetapi kalau orang yang merasa pintar, maka dia tidak mau belajar lagi karena dia sudah merasa pintar. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.